Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Jadi gini lur, pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat menggelikan. Apa itu? Onani. Onani, cara berhenti onani gitu. Cara menghentikan tindakan yang memang sangat menggelikan gitu lur, dialami oleh pria gitu. Tapi tanda kutipnya gini lur, ada banyak sedulur yang bertanya ke saya gitu, ini requestan lur, karena terlalu banyak. Memang ini dikatakan bisa privasi, bisa dikatakan juga aib, cuman karena kebanyakan orang yang mengalaminya serasa didolimi oleh dirinya sendiri, ya mau nggak mau dia curhat gitu, sharing ke saya gitu. Anehnya gimana sih? Anehnya gini, contoh hari ini melakukan, malam ini melakukan, setelah melakukan dia menyesal sejadi-jadinya. Kok kenapa saya melakukan hal ini lagi? Kok kenapa? Kan saya ini pengen berhenti, kok gini lagi gitu. Dan anehnya besoknya diulangi lagi. Setelah dilakukan, contoh malam ini, menyesal, dia niat, besok saya tidak akan seperti ini lagi. Tidak ada manfaatnya, inilah itulah segala macam. Tapi besoknya dilakukan lagi. Dia serasa didolimi oleh dirinya sendiri. Memang gini loh, tanda kutip, ada hal-hal yang lain yang mengganggu dirinya, atau ada yang suka kepada dirinya, makhluk di luar ruang lingkup kita, dari hal yang lain, dari energi yang lain, ada campur tangan makhluk yang lain gitu. Jadi dia melakukan serasa bukan dia gitu, dia menikmati tapi serasa bukan dia, aneh gitu. Setelah melakukan menyesal sejadi-jadinya. Solusinya gimana sih Kang ini? Karena ini masalah onani itu hal yang memang sangat membebankan pikiran, membebankan hati, efeknya pun ke kehidupan luar biasa, negatifnya pun luar biasa. Itu banyak solusinya. Sebenarnya solusinya ya satu sih sebenarnya, menikah gitu. Menikah bagi orang yang memang harus menikah gitu. Memang ya fitrah sunatullah gitu kan, kita harus menikah gitu. Cuman kadang-kala kita untuk menikah itu banyak hambatan karena ada kewajiban-kewajiban yang lain yang harus kita selesaikan, harus kita tuntaskan, ada cita-cita yang lain yang harus kita gapai. Karena memang sebagian orang gini loh, ya kalau pengen menikah ya harus cari modal sendiri, apa sendiri, tidak ada yang bisa membantu kecuali diri kita sendiri. Itu kan kadang-kala kan kita beban itu beda-beda, permasalahan kita, kehidupan beda-beda loh. Jadi kita harus positif aja gitu pemikiran, yang mana memang seorang pria yang lain pun pengen menikah sih. Cuman sebelum menikah kadang-kala gangguannya hal-hal seperti ini. Ya walaupun belum menikah masa sih nggak punya cewek gitu, nggak punya pasangan. Tapi enggak lah, itu bercanda dulu. Jadi kita bahas masalah solusinya, tata caranya. Ada doanya yang sangat singkat dan tata caranya yang insya Allah setiap kali ada rasa ingin melakukan, ada tata caranya yang bisa menghilangkan energi atau tanda kutip makhluk yang lain yang bisa merasuki kita. Seakan-akan yang berbuat itu bukan kita, serasa kita didolimi, kasarnya serasa diperkosa gitu. Yalah, intinya kita saling berbagi kebaikan, manfaat untuk seseorang atau orang banyak. Sekiranya ini memang bermanfaat, sedulur-sedulur bisa sharing ke orang-orang lain, ngasih masukan yang lainnya gitu. Ya ini berhubung ada subscriber atau sedulur yang lewat via chat itu ke saya, menanyakan hal perihal seperti ini, yang mana memang ini kebanyakan orang, kebanyakan pria itu mengalami hal tersebut. Cuman ada sebagian lagi yang mengalami hal tersebut tidak dengan didasari keinginan atau niat yang jauh-jauh hari gitu. Ini memang tindakan yang tiba-tiba setiap harinya kontinu, dan setelah selesai melakukan merasa menyesal sejadi-jadinya, tapi besoknya dilakukan lagi. Setiap melakukan serasa bukan dia gitu. Bagaimana sih solusinya kan? Kita akan bahas, tapi setelah yang satu ini loh. Oke? Oke sedulurku, kembali lagi bersama Kang Peri AH, bersama saya sendiri. Kita lanjut pembahasan yang tadi. Tanpa banyak bicara, saya akan membahas langsung ke tata cara atau langkah terbaiknya lur. Bisa dikatakan ini itu terapi batin sebenarnya lur. Terapi batin yang dibarengi dengan zikrullah, mengingat kepada Allah, menyebut asmanya Allah, zatnya Allah. Nah, di akhir video lur,
Di akhir video ada tips jitu untuk sedulur semua, yang mana efeknya bisa membumi hanguskan jin yang selalu mendorongmu untuk melakukan hasrat onani, yang mana sangat amat merugikan dirimu sendiri, lur. Dan asal kalian tahu, sungguh banyak sekali poin-poin yang akan saya utarakan, yang mana dalam setiap poinnya akan sangat banyak terkandung hikmah yang dipenuhi pahala yang sangat berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu resapi dan dengarkan baik-baik. Nah, sebelum saya bahas itu semua, saya akan membahas efek dari onani itu sendiri. Sesungguhnya banyak sekali efeknya jika kamu terlalu over melakukannya, lur. Nah, setiap poin yang akan saya utarakan, kalian kupas sendiri, lur. Kalian pahami sendiri, kalian rasakan sendiri. Sesungguhnya kalian yang lebih tahu. Mungkin kalian yang mengalaminya gitu. Karena banyak sekali curhatan-curhatan dari berbagai orang yang saya kumpulkan, yang mana memang rata-rata umumnya itu sama semua. Nah, untuk efek merugikannya itu apa saja sih? Di antaranya ada 6 poin, lor. Yang pertama itu malas untuk beribadah. Jadi keinginan untuk beribadah itu serasa tertahan, selalu tertunda, dan akhirnya tidak dikerjakan seperti itu. Pertama, niat ibadah, niat sholat, niat zikir ntar malam contohnya, terpotong oleh kelakuan atau kebiasaan yang mana itu dorongan dari setan, dari jin yang suka kepada kamu sendiri itu, yang pada akhirnya ibadah kamu tertahan, bahkan tertunda. Parahnya lagi bahkan tidak dilakukan, karena memang ya seperti itu efeknya. Si setan itu memang luar biasa itu tekniknya, step by stepnya. Jadi langkah-langkahnya itu, tekniknya itu untuk menghancurkan keimanan kita, untuk beribadah itu memang luar biasa itu setan. Yang kedua itu badan selalu lemas dan tidak bergairah. Jadi aktivitas kalian pun akan terhambat jika kita selalu melakukan hal yang selalu dilandasi dengan nafsu, manakala itu dorongan dari setan atau jin setiap harinya, setiap malamnya, seperti itu, lur. Jadi badan itu tidak bergairah, lemas gitu. Kalian pasti tahulah, bagi kalian yang merasakan atau melakukan hal seperti ini gitu, berhentilah. Terus yang ketiga itu apa, Kang? Yang ketiga itu selalu berpikir kotor jika melihat wanita di luar sana. Jadi kalau kamu beraktivitas di luar, ya mau wanita pakai kerudung sekalipun, tetap aja di dalam dirimu itu ada setan yang selalu mendorong kamu ke arah situ. Kalau malam hari tuh, apalagi kalau kamu sendiri, pasti dorongannya ke arah situ. Itu setan yang sudah merasukimu. Bahkan ada setan atau jin yang suka terhadap perlakuan sepertimu itu, bahkan mengikuti merasakan kenikmatannya gitu. Ibarat kata kamu itu berbagi nikmat dengan setan gitu. Ada setan yang suka kepada kamu itu sebenarnya. Ya intinya harus diberhentikan. Kalau sepertinya susah, benar-benar sangat susah untuk berhenti, ya diruqyah lah gitu. Ada tata caranya. Cuman gini, lor, lakukan tips saya, poin-poin yang akan saya utarakan semuanya. Nanti di akhir video ada tips. Lakukan semuanya ini, perhatikan atau dengarkan dengan baik sekali itu video yang saya sajikan ini buat sedulur-sedulur semua spesial. Pokoknya dengarkan dengan baik dari awal hingga akhir. Insya Allah jika kamu melakukannya dengan baik, diperhatikan dengan baik, dengan niat yang sungguh-sungguh, udahlah, gak usah diruqyah pun pasti bisa. Jadi ini ya, pokoknya dengarkan dulu, jangan salah paham dulu, dengarkan dulu. Lanjut. Yang keempat itu susah setia pada satu wanita, karena kamu selalu berpikir wanita lain. Nah, berpikir wanita lain gitu loh. Karena pemikiran kamu itu ya tidak akan cukup puas dengan satu wanita. Karena yang di dalam dirimu itu bukan kamu, itu setan yang selalu mendorong kamu ke arah hal-hal seperti itu. Jadi kamu akan susah sekali untuk setia. Bahayanya lagi bagi orang yang sudah menikah gitu, bakal jajan di luar sana, jajan di luar sini. Nah, kalau seperti itu wajib diruqyah. Ada tata caranya, ada amalannya yang bisa menghentikan itu semua. Insya Allah, asal mempunyai niat yang baik, niat yang sungguh-sungguh ingin berubah gitu. Terus yang kelima apa? Yang kelima itu amarah tidak akan terkontrol, mudah marah, selalu emosional gitu.
apa-apa emosi, dikit-dikit emosi, intinya selalu emosi aja gitu. Adalah orang-orang seperti itu. Cuman mungkin ada yang adatnya mungkin seperti itu. Cuman kalau ini kan khusus untuk tema kali ini ya mengenai hal onani gitu ya. Intinya mengarah hal-hal ke arah yang birahi atau seksual gitu. Jadi kita pembahasannya di ruang lingkup ini ya. Intinya efeknya masuk ke situ juga. Sering emosi gitu, emosional, amarah tidak terkontrol. Dan yang keenam itu energi dalam diri kita terkotori, yang mana sangat mengganggu sekali ke pemikiran kita, ke hati kita, bahkan kepada jiwa raga kita. Jadi rentan akan penyakit hati, penyakit yang ada dalam diri kita sendiri. Banyak sekali itu efek-efeknya. Penyakit hati, penyakit pemikiran, penyakit yang ada di badan, itu efeknya dari situ sebenarnya. Kalau kita pembahasannya di ruang lingkup ini ya lur ya. Ya intinya yang mendengarkan video ini mungkin sedikit banyaknya ada lah. Bahkan dikatakan istilahnya hal-hal seperti itu banyak gitu. Saya menemukan kasus-kasus seperti ini tuh banyak sekali gitu. Jadi ya simak lah gitu. Kita lanjut ya. Adapun saran-saran dari saya yang wajib kalian lakukan yaitu yang pertama, hindari atau berhenti melihat foto-foto atau video yang memancing kamu untuk terpancing ke arah rasa ingin melakukan tindakan itu. Nah, pokoknya hindarilah hal-hal yang ruang lingkup masalah-masalah seperti itu tuh. Entah foto, entah video, entah penglihatan kita, entah pemikiran kita, dibiasakan, diharuskan dihindari itu. Terus jangan diikuti atau di follow kalau Instagram, atau di subrek gitu kalau YouTube gitu kan, atau berteman di Facebook dan yang lain sebagainya. Hal-hal yang tidak bermanfaat atau suka mengupload hal-hal yang berbau vulgar, contohnya berbau seks atau terbuka dan sejenisnya gitu, banyak sekali gitu. Terus yang ketiga, ikuti saja atau follow atau sukai channel atau konten-konten yang bermanfaatnya. Salah satu contohnya ya channel saya gitu. Ya, salah satunya channel saya gitu. Insya Allah salah satunya channel saya, Insya Allah Kang Ferry Aha gitu. Ya intinya ikuti atau di follow atau berteman dengan hal-hal atau entah itu di media, entah itu di dunia nyata gitu. Intinya yang berbau positif lah, yang bernilai hikmah, yang bernilai dakwah, yang bermanfaat intinya gitu. Yang merugikan tinggalkan gitu. Terus rajin olahraga. Luangkan waktu di pagi dan sore hari lur untuk olahraga gitu. Ya olahraga itu bukan secara fisik aja gitu, bisa dilakukan contohnya zikir pagi, zikir sore, bisa itu dilakukan gitu. Jadi mengingat pemikiran kita, hati kita mengingat kepada zat ilahi rabbi gitu, mengingat kepada Allah gitu istilahnya lur. Ya bisa dibarengi juga olahraga bisa gitu, lebih bagus lagi gitu. Terus sering-sering zikir, yang dikatakan saya tadi. Yang kelima, sering-sering zikir dalam situasi kamu sendiri itu. Kalau lagi sendirian tuh, kalau lagi merenung di kamar atau sebelum tidur, lakukan hal-hal yang kira-kira tidak dikosongi pemikiran kamu atau hati kamu. Harus dibarengi dengan zikir yang mengingat kepada Allah. Walaupun masalah kamu berat atau segabut apapun kalau kata anak sekarang, ya intinya hati sama pemikiran jangan kosong. Berzikirlah, ya, istighfar, sholawat, apapun, mengingat kalimat-kalimat yang baik itu. Dan yang keenam itu berwudu sebelum tidur. Syukur-syukur selalu lakukan wudu lur di pagi hari ya, pagi hari sebelum beraktivitas, dan dilakukan juga sebelum tidur gitu. Jadi intinya di pagi hari kamu wudu gitu sebelum beraktivitas deh lur. Dan sebelum tidur juga kamu diharuskan istilahnya bagusnya wudu gitu lur. Nah, dan yang terakhir, yang terpenting, dirikan sholat dengan khusyuk, yang mana diresapi sholatnya, dimaknai dengan hati. Oke nggak lur? Ya intinya sholatnya harus khusyuk, diresapi oleh hati, diresapi oleh pikiran. Pokoknya dirikan sholat gitu lur. Nah, untuk tips yang saya bicarakan tadi di awal video, ini yang utama tipsnya. Jika ada rasa ingin melakukan hal tersebut lagi, cobalah kamu sadari kalau itu perbuatan yang sangat merugikan dirimu sendiri, bahkan disenangi oleh jin. Apa mau kamu berbagi rasa dengan jin? Tentu tidak kan? Naudzubillahi min dzalik.
Terus yang kedua atau yang terakhir, cobalah berdiri tegak. Nah, posisi kamu harus berdiri tegak, Lur. Arahkan kepalamu ke atas dan ambil napas dalam-dalam, terus hembuskan sambil mengucap kalimat Allah. Jadi kamu berdiri tegak, arahkan kepala kamu ke atas, ambil napas dalam-dalam, Allah. Lakukan 7 kali seperti itu, Lur. Insya Allah, izin Allah, rasa itu akan seketika menghilang. Dan jika kamu terus lakukan tata cara ini, dapat dipastikan jin yang selalu mendorongmu melakukan perbuatan seperti ini akan menghilang atau menghindari, bahkan bisa menjadi takut kepadamu. Nah, mungkin itu, Lur. Jangan lupa ya, jangan lupa selalu perbanyak istighfar, sholawat, yang mana keduanya adalah kunci batin dalam kehidupan kita, Lur. Ingat, Lur, kalau kamu sudah mampu menikah, maka menikahlah, jangan ditunda-tunda. Tapi jika masih ada kewajiban yang sangat wajib, maka utamakan kewajibanmu dulu. Silahkan bereskan kewajibanmu itu. Jangan lupa, intinya selalu berpikir baik, berprasangka baik, dan selalu memiliki niat-niat yang baik agar pikiranmu selalu sehat, hatimu menjadi sehat. Tentu jika keduanya ada, niat-niat kedepannya pun akan selalu baik. Salam seduluran untuk semuanya, berkah barokah ijabah, hajat-hajat kita semua dipermudah dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.